Kasus harian COVID-19 kembali melonjak berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan. Sekarang kita akan update perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia pada Kasus tanggal COVID-19 24 Mei 2021. Saudara, dampak jadi salah wabahnya satu solusi pendidikan ini dilakukan atau diambil dengan kemampuan dan penurunan kemampuan belajar anak atau learning loss. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak bulan Maret tahun 2020 telah memberikan dampak terhadap segala lini kehidupan, tidak terkecuali pada sektor pendidikan. Kegiatan belajar mengajar yang seketika itu mengalami dampak perubahan. Anjuran kegiatan belajar mengajar yang diterapkan melalui jarak jauh dengan model pembelajaran daring bukanlah tanpa tantangan. Persoalan yang muncul baik dari kemampuan guru dalam menyusun model-model pembelajaran yang berbasis teknologi informasi, keluhan orang tua yang merasa kesulitan mengajari anak-anaknya, dan keterbatasan ekonomi membeli paket internet. Belum lagi dari semangat anak-anak yang sudah mulai bosan setiap hari menghadapi tugas-tugas yang menumpuk dari guru. Saya Rahmat Abdillah. Jadi anak saya Ramadan sekolah di SD 009 Sepaku. Ya, saya pusing Pak, ini Pak, pusing adanya ini dampak dari Covid ini, pusing. Apalagi ini tidak bisa tatap muka di sekolahan, belajarnya tidak maksimal terus terang ini Pak. Jadi guru itu tidak bisa ngajarin di sekolahan. Dalam rangka mengurangi learning loss bagi siswa, di mana situasi belum mengizinkan untuk mengadakan pembelajaran tatap muka di sekolah, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga membuat kebijakan guru kunjung atau pembelajaran dengan metode home visit secara masif. Hal ini disambut baik oleh sekolah, para guru, orang tua, dan siswa. Tentunya, sebelum penyelenggaraan pembelajaran home visit, sekolah membuat kesepakatan bersama orang tua, komite sekolah, dan stakeholder dengan berpedoman pada protokol kesehatan. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Pasir Utara, Dr. Andes Alimuddin, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim penilai inovasi daerah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal, memaparkan beberapa hal terkait dengan inovasi yang telah kita rumuskan sebagai langkah untuk mengantisipasi persoalan-persoalan pendidikan di masa pandemi. Berbagai kebijakan dari pemerintah pusat yang memerintahkan kita, yang meminta kita untuk tidak melakukan pembelajaran di sekolah atau wajib melakukan pembelajaran dengan metode daring atau dalam jaringan. Dalam hal yang lain, tentu persoalan-persoalan lain muncul seperti keterbatasan hardware, handphone Android, dan lain-lain, baik di internal Dinas Pendidikan atau di satuan-satuan pendidikan maupun pada orang tua siswa. Melihat kondisi yang demikian kompleks, maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memikirkan sebuah langkah-langkah yang nyata untuk mengatasi learning loss atau berkurangnya jam belajar bagi siswa kita. Persoalan ini tidak berjalan dengan mulus, mengingat bahwa surat keputusan bersama 4 menteri yang meminta kita untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran di sekolah dan harus belajar dari rumah. Di samping kita juga tidak bisa melakukan pembelajaran di luar rumah. Di dalam kondisi yang demikian, maka kami memutuskan untuk mengambil jalan tengah. Satu sisi kami harus taat kepada regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Di satu sisi kami miris dengan kondisi anak-anak, khususnya para siswa-siswa yang baru belajar atau anak-anak kita yang akan lulus ujian pada saat itu. Sehingga muncullah inovasi yang kita rumuskan secara bersama-sama yang kami sebut dengan home visit. Home visit ini dimaksudkan adalah bagaimana kemudian guru-guru kami menyusun sebuah jadwal untuk melakukan kunjungan ke rumah yang dianggap
Suku upah padi, kunjungan guru, pahlawan pendidikan. Jika Dilan menyampaikan, rindu itu berat, kamu tidak akan kuat. Itulah yang sekarang dirasakan oleh hampir semua siswa yang sangat merindukan kehadiran gurunya dalam pembelajaran. Rindu akan bercengkerama dengan teman-teman sebayanya. Dengan pandemi, kita harus tetap untuk berbuat, melakukan sesuatu yang tidak biasa, membiasakan yang tidak biasa. Demi anak bangsa, walaupun sedikit tetapi akan bermakna. Bukan hari ini kita berharap merasakan makna, tetapi esok, lusa dan hari depan, guru, jasamu tiada tara.